warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi ya dalam soal bahasa Inggris kali ini. Moga-moga pembahasan kali ini cukup bermakna ya, berguna untuk besok kalian yang kelas 9 mau ikut atau mau melaksanakan ASPD bahasa Inggris. Baik, coba kita lihat soal apa yang akan muncul berikut ini. Ya, ini adalah eh, teks monolog yang nggak panjang-panjang amat sih, tapi isinya tentang sesuatu di sini. Baik, untuk meringkas waktunya, kayaknya kita bisa sepakat kalau ini adalah teks recount. Si penulisnya I ini menggambarkan eh, apa kisahnya dulu ketika dia masih kecil gitu ya. Oke. Ini sekilas bisa kita lihat seperti itu. Nah, karena kita pengen cepet, nah kita lihat saja soalnya di sini. Nah, oke. Uh, ini the text tell us about the writers bla bla bla. Jadi ini menggambarkan apanya penulis dari kisah ini. Coba kita lihat happy moment with his friends. Ada nggak yang menggambarkan momen yang menyenangkan tentang ini? Coba lihat di sini. Nih, dia di paragraf 2 kita akan ketemu. Oke. I would get called all kinds of names that really hurts me. Justru dia ini dipanggil dengan nama-nama yang cukup melukainya. Kalau sekarang mungkin istilahnya dibully begitu. Nobody choose me for team sport during PA. Jadi kalau pelajaran olahraga dia tidak punya teman, nggak ada yang milih jadi satu kelompok gitu. Maka yang ini sepertinya bukan ya. Oke, ini kayaknya kok bukan. Oke, kayaknya eh, ya pakai yang kuning aja. Jadi ini bukan. Oke, tidak sama dengan itu. Childhood experience yang B ini. Ini kan masa kecilnya kan pengalamannya. Ini kalau olahraga, ini dia waktu kecil nggak pernah tersenyum gitu. Kemudian nggak ada yang ngajak ngomong. I knew that if I told my stepdad, it would be 100 times worse. Kalau cerita sama apa ini ayah tirinya itu akan 100 kali lebih buruk lagi. Jadi ini pengalaman ini kita simpan ya yang B. Normal life at school. Orang nggak normal tadi ya kejadiannya itu nggak normal di sekolah dia juga nggak punya teman gitu. Ini nggak normal. Bukan yang ini, oke. Names he got called. Ya, ini hanya sebagian dari peristiwa yang dia peroleh. Maka keseluruhan ini menceritakan tentang childhood, jadi tentang masa kecilnya. Maka tentu saja jawabannya yang ini ya. Oke, ya. Tuh, oke. Em, itu yang pertama. Coba kita lihat yang kedua. Apa yang ditanyakan di soal ini? Study the statements carefully. Which one are in line with the text? Ini mana yang uh, sesuai dengan teksnya. Seperti biasa pertanyaan in line with the text. Ya, ada yang pakai istilah it goes with the text sama saja. Tapi ini intinya adalah statement ini mana yang sesuai dengan teksnya. Oke, jadi apa ini? Mana? Kita lihat, nanti kita cocokkan saja dengan teksnya. The writer solved his problems to his stepdad. Oke, tadi sudah dibilang. Ini ada di bagian paragraf 1, 2, 3, 4 di sini. Dia nggak pernah ngomong sama eh, ayah tirinya. Maka ini salah mengatakan kepada siapa ayah tirinya. Kemudian yang kedua, the writer saw up confidently in front of his friends. Gimana? I always ate my lunch at the bench seats. I never smile. Dia tidak pernah ini kan, nggak pernah ngomong, nggak pernah punya teman itu maka nggak pede dia. Ini nggak pernah menunjukkan confidently itu
dengan PD-nya gitu, tidak pernah menunjukkan diri di depan teman-temannya. Terus yang ketiga apa ini? Every morning he wish for better life. Ini coba kita lihat. Ini kalau bangun pagi, sebelah sini. I woke every day hoping that it would change. Saya kalau bangun pagi itu ini pengen sesuatunya berubah. I didn't hold grudge and never had it. It helped me get through some depressed periods while I was at school. Di sekolahnya nggak baik-baik saja ya. I just wanted to be a normal life, to be happy. Ya kalau pagi itu ini, maka dia ini menginginkan kalau pagi ya. eh, Berharap semuanya itu sudah berubah. Oke. Terus jodohnya yang mana ini? The writer thought his dream had come true. Nih, penulis ini berpikiran atau berpendapat atau mengira his dream hadn't come true. Mimpinya belum kesampaian gitu. Apa mimpinya? Ini dia bilang, I can't say that I found my dream. Eh, Saya nggak bisa bilang kalau saya sudah meraih mimpi saya, tapi setidaknya ini dia bilang setidaknya sudah nggak ngapa-ngapain lagi gitu, nggak ngapain-ngapain lagi itu maksudnya it taught me to be a thought person. Saya harus jadi orang yang kuat. Gitu gitu aja. Nah, maka jawabannya ya tentu saja yang tiga dan empat. Oke, gimana? Gampang kan? Coba kita lihat soal yang ketiga. Ini hanya menanyakan paragraf ke berapa ini? Set, maka one, two, three. Oke, yang di sini. Ya, kita lihat ini ngomongin apa, topiknya apa. Dia kalau olahraga nggak ada yang milih. I was one left. Saya itu sisa satu saja kalau saya olahraga itu. Nggak ada yang ngajak. Terus mereka ngetawa ini nggak punya teman gitu. Kira-kira begitu. I ran and sat and hiding my face in my face. Terus nutupi mukanya. Sedih gitu. Jadi kalau ini ran and hide. Lari dan sembunyi dari pelajaran olahraga. PA itu physical education. The writer never chosen as team sport, nggak pernah dipilih jadi ini. The writer was the last person in team, jadi orang yang terakhir menertawakan. Nah ini semuanya di gambaran selama ini kalau di olahraga ya jadi ini jawabannya. Gimana? Tetap semangat belajar. Terima kasih. Sampai ketemu di seri soal berikutnya.